Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sidang Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami menyampaikan tausiah, berbagi tausiah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran hak, ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alhamdulillah kita telah menjalani ibadah puasa selama 7 hari, dan untuk itu kita tentu harus semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya doa-doa yang kita sampaikan mulai dari bulan Rajab agar disampaikan atau dimampukan untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan ini bisa kita laksanakan paling tidak sampai hari ke-7. Kita berdoa sebelumnya bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Karena seperti kita ketahui banyak sekali para jamaah yang tidak sampai ke bulan Ramadan. Jadi sudah meninggal dunia sebelum bulan Ramadan ini sampai. Nah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, ya, keistimewaan pada bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat puasa dan tujuan serta rintangan-rintangan yang harus kita hadapi, terutama di dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa tadi telah disebutkan bahwa puasa sebenarnya itu merupakan bentuk rahmat dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering membaca baik itu di dalam surat Al-Fatihah maupun dalam surat-surat yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah mengetahui kelemahan manusia, yaitu bahwa manusia itu kecenderungannya itu untuk berbuat dosa, meskipun ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan juga. Di dalam dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diilhamkan untuk berbuat fujur dan untuk berbuat takwa. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bisa mengelola, ya, sifat-sifat fujurnya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara jiwa-jiwa kita ini yang tidak atau belum bersifat takwa itu, Allah menyatakannya juga di dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang kadang-kadang berbuat fujur, kadang-kadang berbuat takwa. Jadi masih belum berbuat takwa sekali, atau lebih cenderung berbuat takwa. Karena kalau dia berbuat takwa,
tidak lagi berbuat fujur, itu namanya nafsul mutmainnah. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajri ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi kalau kita sudah bersih dari sifat-sifat fujur, maka kita akan insya Allah akan masuk ke surganya Allah, karena kita keseluruhan jiwa kita itu cenderung untuk berbuat takwa. Nah, kenapa kita kadang-kadang sulit untuk meninggalkan fujur? Karena memang di dalam jiwa manusia ini diilhamkan tadi yang namanya nafsu. Sebagaimana di dalam surat An-Nazi'at ya, dikatakan wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, hawa nafsu, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa hawa nafsu itu berbeda dengan godaan setan. Karena kalau kita ketahui bahwa ada pertanyaan umpamanya, kenapa di bulan puasa dikatakan bahwa setan-setan itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa di bulan puasa juga kita masih kadang-kadang berbuat fujur atau berbuat dosa? Ya karena hawa nafsu tadi. Dan tantangan zaman sekarang itu sangat berat sekali ya, untuk supaya bisa kita menghindar dari hawa nafsu ya. Karena kita ketahui media itu sudah sangat terbuka ya. Kita dengan mudahnya mengakses data-data dari mana saja, dan kita bisa saja lalu terpancing untuk berbuat ghibah, berbuat namimah ya, menghasut atau iri dengki. Nah, itu bagian dari hawa nafsu yang kita harus kelola, terutama di bulan puasa ini. Ya, karena dosa-dosa tersebut itu walaupun kelihatannya ringan, tetapi itu digolongkan sebagai dosa-dosa yang besar. Ya. Menggibah, namimah dan lain sebagainya. Belum dosa-dosa lain yang juga termasuk ke dalam hawa nafsu, yaitu nafsu amarah ya. Nah, tentu nafsu amarah ini yang paling tinggi ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya agar dosa-dosa tersebut itu bisa kita gugurkan. Nah, salah satu manfaat dari bulan puasa adalah menggugurkan dosa-dosa kita tersebut. Seperti halnya kita melakukan sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu kita, dosa-dosa kita itu akan gugur ya. Antara satu sholat dan sholat yang lain itu ada ibadah yang dapat menggugurkan dosa. Tentu ini pengecualian untuk yang dosa-dosa yang bersifat dosa hak adami ya. Hak adami itu maksudnya contohnya yang kecil saja, soal utang piutang ya. Nah, utang piutang itu termasuk yang tidak bisa diampuni kalau itu tidak dilunasi. Ya, jadi itu termasuk ya, atau termasuk mengambil harta orang lain ya. Nah, itu di luar yang diampuni dengan cara kita melakukan sholat ya, dan termasuk puasa. Karena puasa ini kalau kita mengambil dalil diwajibkannya puasa, itu tujuan dari diadakan puasa ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang melaksanakan puasa sebulan penuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu.
Kemudian nanti kita akan melakukan sholat malam. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Nah, jadi itu manfaatnya sangat besar. Karena nanti pada hari akhir kita akan sangat membutuhkan ampunan tersebut. Karena seperti kita ketahui bahwa semua yang kita ini akan dihisab dan akan ditimbang ya, amal-amalnya maupun keburukannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap kebaikan kita sebiji sawi maupun kejahatan kita sebiji sawi itu akan ditimbang. Dan tentu kita menginginkan timbangan yang berat di timbangan amal, sehingga kita dipermudah hisabnya. Seperti di dalam salah satu surat katakan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Jadi kalau kita nanti meninggal kemudian di akhirat itu kita akan menerima kitab dari tangan kanan atau dari belakang atau dari kiri. Kalau kita menerima kitab itu dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka kita akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya mungkin kalau ibaratnya mungkin dosa-dosanya sudah pas kita puasa terus kemudian meninggal contohnya. Nah, karena orang yang habis berpuasa itu dosa-dosanya kan hilang semua seperti bayi ya. Sehingga timbangan kita pasti berat yang amal ya. Dan itu suatu hal kepastian yang harus kita hadapi, yaitu menghadapi hisab. Nah itu harus kita persiapkan. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan hal itu. Kita tidak boleh menganggap remeh ya. Karena hisab itu sesuatu yang sangat berat. Nah, oleh karena itu kan ada hadis yang lain mengatakan, contohnya kenapa orang miskin itu duluan masuk ke surga? Ya karena yang dihisab sedikit. Kalau orang kaya 500 tahun setelah orang miskin, karena banyak sekali yang dihisab. Setiap harta itu dihisab, dapat dari mana, disalurkannya kemana. Nah itu. Jadi nggak mudah juga buat orang kaya nanti menghadapi hisab. Ini yang perlu kita ketahui. Nah oleh karena itu bulan puasa ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai penggugur dosa. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pemberat amal ya, dan itu memiliki nilai yang sangat besar sekali di bulan puasa ini. Allah mengatakan as-saumali wa ajisi bihi. Puasa itu untuk saya, untuk Allah. Maka aku sendiri yang akan menggantikan atau memberikan pahala. Nah, jadi pahalanya itu berlipat ganda. Tadi saya mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Ar-Rahim di sini pahala ya. Kita ada satu malam di mana kita bisa sholat atau kita berzikir atau kita berdiam di masjid, itu kita akan mendapatkan pahala sebesar 83 tahun atau 1000 bulan. Jadi pada waktu kita sholat pada malam itu, atau kita sedang berzikir atau kita sedang tilawah Quran, itu sama saja kita terus menerus melakukan sholat selama 83 tahun. Ya ini kan permintaan dari Nabi Muhammad SAW, karena umur kita itu cuma 60 sampai 70 tahun saja. Nah ini seandainya itu kalau itu digunakan untuk ibadah, sementara dosanya besar, maka kemungkinan timbangannya lebih berat ke dosa. Nah, jadi kita tentu akan sulit ya untuk selamat dari hisab yang mudah tadi. Nah, dikatakan kalau hisab yang berat, fa amma man utiya kitabahu wara az-zuhri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka kita akan masuk neraka. Nah, oleh karena itu kami menghimbau agar kita memanfaatkan bulan puasa ini semaksimal mungkin, agar kita, terutama tujuan puasa yaitu
tadi dibacakan oleh Imam, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi manusia yang bertakwa, yang bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan terutama menghindar segala larang-larangannya. Itu bisa kita gunakan di dalam bulan yang penuh maghfirah, dan termasuk kalau para ulama mengatakannya ini adalah tempat pendidikan tertinggi bagi seorang manusia, karena nanti di sini kita keluar dari bulan Ramadan, kita bisa mengelola hawa nafsu kita dengan baik, dan terutama juga menghindar dari bisikan-bisikan setan terhadap hawa nafsu kita tersebut. Mungkin demikian kultum singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.